Para sahabat AJB MOF sekalian yang budiman dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi. Simak kabar dari Kokokek Lorong Angkasa Wayoti Maumere Flores. Praktek gereja yang terlibat membuat sebagian umat mengalami gegar budaya, cultural shock. Para sahabat AJB MOF yang budiman, saya bukanlah orang yang sangat setia baca kitab suci atau rajin ke gereja setiap hari Minggu untuk mendengarkan khotbah dari para pastor. Saya juga bukanlah seorang aktivis gereja yang selalu mengitari altar dan aktif mengorganisir umat di lingkungan dan komunitas basis saya. Saya ini boleh dikategorikan sebagai Katolik KTP, Katolik Hari Raya. Tapi saya sungguh percaya dan meyakini Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, pejuang dan tokoh pembebasan umat manusia sejati dari ketertindasan dan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, dalam keterbatasan dan kesederhanaan ini, saya bangga ketika membaca berita dan melihat gambar di media-media online dan medsos seperti WA dan FB sepanjang hari Jumat tanggal 3 September 2021. Para klerus dan biarawati, pastor dan suster dari Keuskupan Maumere bersama awam turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak anak pada khususnya dan hak warga negara pada umumnya atas pendidikan. Menurut saya, mereka sedang mengejawantakan sakralnya ritual dan mengaplikasikan kabar sukacita kitab suci ke dalam arena kehidupan nyata. Mereka telah menjadi habitus baru, gereja yang terlibat, gereja yang berada di tengah-tengah permasalahan umat yang sesungguhnya, gereja yang bersama-sama umat melawan ketidakadilan, melawan mamon untuk pembebasan menuju perubahan yang lebih baik. Mereka turun ke jalan hanya untuk tujuan tunggal, yaitu memastikan hak-hak anak, hak-hak rakyat atas pendidikan tidak direnggut daripadanya hanya karena kebijakan yang sembrono dan tidak adil. Namun, atas peristiwa ini, ada sebagian umat Katolik yang mengalami cultural shock atau gegar budaya. Mereka-mereka yang masih berada dalam balutan kekolotan, konservatif, dan berpandangan naif itu menganggap aneh dan tidak masuk akal kalau para pastor dan suster itu turun ke jalan dan berdemo. Karena menurut mereka, pastor dan suster itu hanya boleh berada di balik tembok biara, di hadapan altar dan mimbar untuk berkhotbah dan berdoa saja. Lalu mereka mulai menyerang. Jubah yang dikenakan para pastor suster dianggap sebagai simbol yang suci dan terhormat, sehingga tidak pantas dikenakan untuk aksi turun ke jalan. Mereka mulai mempertanyakan eksistensi cinta kasih sebagai inti ajaran gereja Katolik yang mengedepankan cara-cara dialog untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan cara berdemo dan turun ke jalan. Mereka juga berupaya merendahkan substansi perjuangan tentang hak atas pendidikan itu sebagai hal yang remeh-temeh dan bukan pelanggaran HAM berat
Sehingga para pastor dan suster mestinya tidak harus terlibat. Komentar dan tanggapan mereka ini menurut saya seolah-olah sedang menggarami lautan dan mengajari ikan berenang. Tapi ada satu hal yang mereka tidak bisa lakukan, yaitu seperti biasanya. Kalau ada aksi massa selalu dituduh sebagai upaya delegitimasi terhadap kekuasaan yang sedang berjalan. Dan selanjutnya melakukan demoralisasi terhadap aksi tersebut dengan menuduh dan mencari kambing hitam bahwa aksi ini telah ditunggangi siapa, mainan siapa, dan untuk siapa, dari partai mana, dari kubu mana, dan dari bakal calon mana untuk pemilu kada nanti. Mengapa? Karena kehidupan politik kita saat ini cenderung terpolarisasi dalam kawan dan lawan untuk kepentingan mempertahankan dan merebut kekuasaan belaka. Sementara para pastor dan suster ini hadir untuk politik yang substansial, yaitu keadilan sosial untuk semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para sahabat AJB MOF yang budiman, di akhir narasi pendek ini, sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada para pastor dan suster yang telah turun ke jalan untuk membuka mata umat dan memberi dua pesan sekaligus, yaitu pesan moral dan etis yang sangat penting bagi umat. Pertama, sebagai orang Katolik, jangan pernah diam, acuh tak acuh dan apatis kalau ketidakadilan sedang melanda dan menerpa Anda. Kedua, sebagai orang Katolik dimanapun Anda berada, apakah sebagai warga biasa, politisi, pengusaha, penguasa, birokrasi, dan lain-lain, profesi, jadilah pelopor habitus baru gereja yang terlibat untuk bertindak adil. Jauhkan seluruh kepentingan Anda dari semangat transaksional dan KKN. Inilah substansi politik seperti ini menurut saya adalah sakramen dan bagian dari pelaksanaan iman Katolik. Salam sadar dari AJB MOF. Jangan ada yang merasuki kita. Tabe.